Bintang di langit Baitur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kepala sekolah ini, di ruang meeting sekolah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau beriring salam, mari kita sambung kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan sampai nanti di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Bagian atau Kepala Sekolah SMA Taman Selatan Betung, serta rekan-rekan Bapak Ibu Pamong dan Bapak Ibu Guru di SMA Taman Selatan Betung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi ini adalah program yang harus dilaksanakan di saat ini sampai dengan seterusnya. Meskipun saya nanti sudah selesai pendidikan guru penggeraknya, tapi program ini harus tetap berjalan sebagai bukti lah, salah satu wujud gitu ya. Kalau misalnya kemarin di MIOS gitu, Pak Paksi, serta rekan-rekan yang lain juga ada yang sebagian mengisi angket, saya itu kan ada yang bagian dari gimana caranya menggerakkan program di lingkungan sekolah. Nah, ini bagian dari ikhtiar dalam melaksanakan program tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya perlu berdiskusi secara bersama-sama sehingga alur dalam programnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, izin sementara saya menyampaikan untuk melaksanakan suatu program di dalam pembelajaran guru penggerak yang saya dapat itu ada namanya pendekatan inquiry apresiatif gitu ya. Jadinya kalau bahasa gampang kita itu pendekatan dengan cara melihat kekuatan-kekuatan atau aset-aset yang ada di lingkungan kita. Jadinya otak kita itu yang ada aja gitu, yang nggak ada jangan dijadikan permasalahan. Jadinya dalam melaksanakan program ini kita memanfaatkan apa yang ada gitu ya Pak ya, sesuai dengan diskusi kita kemarin juga yang tentang pemetaan aset di lingkungan teman siswa teruntung. Jadinya dari pemetaan aset itu, nah ini akan dijadikan suatu program. Nah, jadinya programnya ini alurnya itu pakai alur bagja. Mungkin kalau Bapak orang Sunda, Mimi orang Sunda, bagja itu bahasa Indonesianya adalah bahagia gitu ya, atau senang gitu ya. Jadinya pakai alur senang, jadinya B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, terus G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, yang A yang terakhir baru atur eksekusi. Nah, jadinya pada kesempatan hari ini kita akan fokus kepada bagian B dan bagian A. Buat pertanyaan, kita akan menggali pertanyaan-pertanyaan tentang program, terus baru nanti kita ambil pelajaran apa yang sudah baik sehingga kita bisa eksekusi tentang gali mimpinya nanti. Oh, harapan kita nanti jadinya kayak mana gitu. Kalau dalam diskusi kemarin pertama kali tentang visi misi sekolah gitu ya, kita kan punya ada harapan anak-anak yang kayak mana gitu ya. Jadinya izin saya hadirkan di sini beberapa stakeholder, ada yang terlibat dari guru dan wali kelas, ada wakil kepala sekolah juga, ada juga di bidang BK gitu ya. Jadinya sehingga bisa menganalisis terkait dengan kemampuan anak-anak dalam pelaksanaan program ini. Nah, program yang saya usung ini terkait dengan literasi. Nah, saya kasih judul program ini Sapa Hati. Secara secara bahasanya ya, sapa hati itu berarti menyapa hati. Gimana caranya mengetuk hati atau menengok hati kita lah gitu
gitu ya, menengok hati kita, menengok isi hati kita gitu. Jadinya jangan sampai cuman terlihat baik di luar, tapi bahasanya nggak ada isinya hati kita atau isinya di otak kita. Maka saya ambil dari program literasi ini, Sapa Hati 1 pekan hasil literasi. Jadinya kita akan menggiring anak-anak kita untuk dia semangat membaca, tapi dalam 1 pekan itu dia punya hasil dari literasinya. Nah, dalam hasil literasi ini kan kita kenal pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu ya. Ada yang terserah anak-anak nanti, ada diferensiasi produk, ada yang mau hasil literasinya ngomong langsung, storytelling, ada yang mungkin saya sukanya nulis deh, resensi buku gitu kan ya, dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Jadinya itu nanti kita bisa laksanakan gitu ya. Jadinya dari Sapa Hati ini, program ini latar belakangnya mungkin kita tahu ya. Anak-anak kita ini kalau masalah membaca minatnya agak kurang. Ada yang suka baca, tapi baca hal-hal yang dia sukai saja, dan itu pun nggak bertahan lama. Ya, daya tahan lama kan, jadinya daya tahan membacanya itu tidak lama. Terus nggak fokus, sehingga dia baca nggak dapat intisarinya apa yang dia baca. Nah, jadinya dari latar belakang itu sehingga efeknya ke lapor pendidikan kita di ANBK yang agak sedikit menurun gitu ya. Jadinya kita coba galang kekuatan untuk meningkatkan itu semua. Mungkin kita mulai diskusinya ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu gitu ya, apa sih efeknya antara literasi sama tujuan belajarnya anak-anak gitu? Karena di sini nanti kita akan bentuk lingkungan atau karakter pembelajaran yang kita harapkan. Gimana menurut Bapak Ibu? Ada nggak kaitannya antara kemampuan anak dalam berliterasi sama hasil dia belajar? Bapak Bu Reni? Ada asik batuk. Terus puasa lagi kan ya, jadinya nggak bisa minum. Iya, jadi ada Bapak Ibu? Boleh? Siapa yang mau bicara duluan? Ya? Boleh Bu, biasa. Ya kalau biasa baca. Kedengaran nggak? Kedengaran, suaranya lagi serak. Biasa baca. Efek ini adalah siswa bisa cerita. Artinya siswa bisa tidak hanya pada satu titik, tapi bisa berkembang. Karena dari membaca muncul imajinasi anak, sehingga yang tadinya hanya sekedar membaca karena ada temuan yang menarik, ini digali. Dan kalau sudah keseringan menjadi kebiasaan, anak akan mencari sendiri. Sehingga ketika menemukan sesuatu permasalahan, dia tidak baca akhirnya, tapi pasti baca dari awal. Ya, itu yang mulai hilang ya sama anak-anak ya. Salah satu caranya adalah mungkin giatkan kembali budaya pustaka ya. Perpustakaan kan sudah lama, itu sudah ditinggalkan ya, jadul ya. Dari itulah budaya yang Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rostiana gitu terkait dengan keterkaitan antara kemampuan anak dalam membaca. Saya ambil kalau anak itu sudah bisa membaca, dia betah membaca, berarti dia bisa itu ya, ikut serta dalam proses belajar dia sendiri gitu ya. Nggak perlu kita selalu bimbing gitu. Nah, itu lingkungan yang pertama nanti mungkin akan kita bentuk. Kalau dalam bahasa strukturnya, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran ya. Sehingga ya tadi dia mau mengeksplorasi hasil literasinya tadi gitu kan ya. Kalau bahasa kita itu baca berita itu nggak judulnya doang. Nah, gitu kan, sekarang kan judulnya apa, isinya apa, gitu, headline-nya apa, judulnya apa gitu. Jadinya ini akan menjadi kekuatan kita dalam menunjang proses pembelajaran yang menciptakan lingkungan dan karakter yang menumbuhkan kepemimpinan murid di dalamnya dalam proses pembelajaran. Ada lagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, misalnya gitu atau yang lainnya gitu? Ya, paling tidak kan dengan terbiasa membaca itu anak ketika berpendapat dia mengeluarkan pendapat berdasarkan data. Ya, artinya data yang dia peroleh dari literasi itu. Artinya apa yang dia sampaikan tidak jauh dari apa yang dia tahu. Ya, berbeda dengan anak yang memang tidak terbiasa membaca. Maka bicaranya pun biasanya bisa jauh dari data. Paling tidak itulah. Oke. Berarti bahasanya kalau dalam ilmu sosiologi ya, di bidangnya apa Paksi, kalau orang yang rajin membaca
pasti dia punya riset data yang baik sehingga dia bisa berbicara dengan struktur yang baik gitu ya. Dan itu pasti ngefek dengan tujuan pembelajaran kita ya Bapak ya. Sangat ya gitu ya. Jadinya gimana Mbak Rini, setuju nggak ini tujuannya dengan Ibu Pemi? Ya, setuju. Dengan membaca itu lebih banyak informasi ya, tentunya mereka bisa mempermudah mereka dalam KBM, memahami masalah, terutama ya seperti kita ya Bu ya, matematika. Matematika tuh memang tidak banyak membaca, tapi lebih banyak membaca angka. Membaca angka, jadi sehingganya mereka harus mampu memahami dari angka-angka itulah mereka bisa belajar membaca juga, tidak harus belajar bahasa Indonesia. Maka literasi numerasi juga akan kita munculkan gitu ya. Jadinya pemahaman terkait dengan situasi, terus juga matematika juga kan ada itu ya. Soal cerita ya yang harus dipahamkan dan dia harus analisis ke fase matematikanya, dan itu berkaitan dengan lingkungan kedua yang akan kita bentuk, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan anak yang dibutuhkan untuk proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena kalau anak yang nggak biasa baca, terus tiba-tiba kita suruh baca, suruh ngambil kesimpulan, sulit dia. Jadinya sulit juga dia mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Mari kita beralih ke, tadi kan udah kita bentuk nih lingkungannya gitu ya. Tadi kita beralih ke seberapa penting sih menurut Bapak Ibu untuk meningkatkan kepentingan kemampuan anak-anak dalam berliterasi. Seberapa penting literasinya ini terus perlu ditingkatkan gitu menurut Bapak Ibu? Ya menurut saya tuh ya penting banget ya Pak ya. Karena ya tadi seperti yang Bu Reni sebutkan itu ada matematika. Matematika tuh nggak cuma soal angka ya Bu ya. Ada soal cerita, ada kita juga harus baca diagram. Iya, diagram. Jadi kalau misalnya anak itu tidak memahami dan malas membaca, ya dia tidak tahu apa tujuan dari soal ini gitu. Kayak ada penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Ada juga pelajaran materinya tentang model matematika. Model matematika itu pemaparan cerita Pak, pemaparan cerita, dan kalau dia nggak tahu ada kurang ada lebih, itu nggak bakalan bisa dia menerapkan ke angka tujuannya. Kan ada tandanya seperti itu. Berarti kita semua sepakat gimana Pak? Iya. Mau berbicara dulu Pak apa gimana? Boleh Pak, nggak apa-apa. Jadinya jangan sampai kita asik terus Bapak nanti malahan Saya mengamati literasi. Ternyata literasinya sudah hampir semuanya. Jadi insya Allah artinya dari poin-poin yang disampaikan, kalau diambil pertanyaan jawabannya sudah sangat penting. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan literasi ada bicara sesuai dengan data. Bahkan matematika pun pemahaman masalah literasi itu tidak hanya bahasa Indonesia. Pemahaman literasi di sini ternyata membaca angka untuk menguasai suatu ilmu juga memang ditekankan pada numerasi. Jadi kesimpulannya bagi saya, kalau sejauh mana yang harus dikatakan ya sangat-sangat penting sekali untuk mencapai anak yang cerdas, kemudian punya wawasan, punya komunikasi yang baik, itu nggak mungkin tanpa ada literasi. Jadi menurut saya literasi memang harus bisa dipahami dan bisa dilaksanakan anak. Cuman permasalahannya bagaimana anak itu harus bisa suka senang dan membaca. Ini yang jadi problem. Ya, ini kalau teori memang seperti itu. Siapa? Ini pertanyaan yang kedua Pak. Ya, di bagian buat pertanyaan. Kan kita sama-sama sepakat gitu ya, literasi itu penting. Terus kita juga udah berbagai macam upaya gitu ya untuk meningkatkan literasi anak-anak, sehingga ya alhamdulillah nggak terlalu jauh lah tertinggalnya dalam bidang literasi. Meskipun kesetaraan dalam kemampuan literasi agak jauh gitu ya, ada yang beda gitu ya. Nah, pertanyaan para sekolah tadi, apa nih upaya atau hal menarik apa yang menurut Bapak Ibu bisa kita gunakan biar anak-anak itu jadi minat bacanya meningkat gitu, jadi kemampuan literasinya meningkat gitu ya. Jadi bisa nih Bu Amal nih pakai data BK-nya gitu kan ya, terus mungkin sering ngobrol dengan anak-anak gitu kan ya, bisa sharing nih biasanya anak-anak itu tertariknya ke bidang apa gitu, atau Bapak Ibu yang lain juga lebih ke cenderung kemana anak-anak ini sehingga dia jadi betah baca deh gitu. Oke, gini, baik Pak.
menurut saya Pak. Anak zaman sekarang itu kan mereka pakai gadget benar-benar hampir 24 jam pakai gadget itu. Jadi ya mungkin kalaupun memang ada programnya, alangkah baiknya program untuk membacanya itu melalui gadget aja Pak. Anak sekarang udah nggak mau baca kayak melalui koran, mereka udah nggak mau gitu. Karena berita di koran itu bisa berita paling akhir terbitnya daripada kayak di media sosial. Justru media sosial itu berita paling utama gitu. Jadi lebih baik kalau memang ada programnya, ya dibuat programnya itu melalui handphone aja, karena mereka 24 jam itu bisa megang handphone terus Pak. Oke, salah satu hal yang menarik dari Bu Ama dari data, kita akan hidupkan literasi digital ya. Bahasanya gitu ya, bahasa kita, bahasa modernnya adalah literasi digital, gimana anak-anak bisa menghidupkan. Mungkin kita biasa di kelas ya, kalau belajar gitu kan, ayo buka handphonenya gitu kan ya, cari literasi gitu ya, googling gitu, itu bagian dari literasi anak-anak untuk menyampaikan suatu pendapat gitu ya. Ini tampungan pertama nih untuk menarik kemampuan anak-anak. Ada lagi? Ryan? Ibu? Kalau saya ya padanya, kalau ini udah dicoba itu di kelas 12, terutama di kelas 12 IPA, bukannya mau nyampingin IPA dan IPS, tapi ini karena kemampuan anak di IPA agak sedikit kemampuan besar. Jadi saya kalau untuk literasi membaca, sebelum kita membaca, upaya saya itu biar dia mau baca materi saya, itu kita buat game dulu masalah perkalian. Makanya cenderung di kelas 11 yang mau naik di kelas 12, saya katakan, nah, kalau mau naik kelas 12, tolong dihafalkan kalian. Karena dari hafalan itu, kita bentuk games, sehingga mereka sangat senang. Kita senengin dulu materi kita, baru membaca. Bagaimana mereka tidak mau paham materi matematika, ini khusus matematika ya, Bapak Ibu semua. Materinya aja nggak bakal dibaca itu LKS gitu, ya kan Bu, kayak ngelihat angkanya aja A, X, Z, P, segala macam tuh, apa sih ini variabel gitu kan? Dikatakan variabel itu apa? Nah, baru kita kasih tahu. Boleh buka Google variabel itu seperti apa jika di LKS-nya memang tidak ada. Nah, dari variabel itu nanti kita kalikan sama-sama dengan perkalian. Game perkalian sih Pak. Kalau saya mulainya kemarin itu di game perkalian. Makanya anak-anak saya wajibin hafal kali-kalian agar menarik minat baca sih. Nah, minat baca dia. Terima kasih Bu Reni. Berarti yang kedua, berarti literasi program Sapa Hati ini bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita masing-masing. Nggak harus. Yang mungkin kita anak gitu. rata-rata seminggu sekali ya ketemu anak-anak ya dalam kelas. Mungkin ada juga ya seminggu 2 kali ya kayak matematika gitu kan ya. Yang kalau dia langsung 5 jam kan keriting gitu kan ya. Biasanya kan dibagi 2 gitu kan. Nah, itu ada yang seminggu 2 kali, ada yang rata-rata seminggu sekali. Ini bisa kita upayakan dalam proses pembelajaran kita berbalut games tadi ya, berbalut games, terus berbalut edukasi, atau berbalut kalau bahasanya Morini tadi ada games, bisa juga kita include-kan ke dalam mancing anak-anak ya. Betul. Udah dari games ini, ayo variabel apa gitu kan ya, mau cari ya, mau literasi gitu ya, mau baca gitu ya. Jadinya itu bagian juga dari hal yang membuat anak-anak semangat dalam berliterasi. Ada lagi Bapak Ibu? Dari judul kita kan Sapa Hati gitu ya, 1 pekan hasil literasi gitu ya. Jadinya ada hasil dari literasi anak-anak. Pojok baca. Iya. Oke, di pojok baca Bu Reni ya, selaku sarana prasarana kita ada pojok baca ya, yang sudah ada lemarinya. Memang belum banyak bukunya ya Pak ya. Belum banyak bukunya. Mungkin nanti ini bagian dari aset Pak, dari izin aset mungkin dari aset kebijakan kepala sekolah. Dalam aset kita itu ada aset politik namanya. Bisa mungkin kita nanti bikin tim literasi ini Pak, untuk mungkin ada edaran gitulah untuk menghidupkan pojok literasi atau pojok baca kita. Itu mungkin anak-anak bisa nyumbang buku yang dia punya di rumah gitu ya, sehingga bisa lebih banyak lagi jadi nggak harus variasi. beli ya Pak ya. Kadang-kadang anak-anak kan di lantai 2, di lantai 3 malas ke perpustakaan, menuju perpustakaan, kecuali kalau memang dia ada tugas-tugas terkait mata pelajaran baru dia mau ke perpustakaan. Tapi kalau cuma untuk istirahat garing, biasanya mereka bisa manfaatkan pojok baca yang ada di depan koridor kelas ya gitu ya. Itu insya Allah nanti kita coba hidupkan pojok baca tersebut gitu ya, sehingga bisa mengambil daya tarik siswa gitu ya dalam prosesnya gitu. Dan lagi Bapak Ibu? Ya, saya nambahin sedikit aja, tadi kan bicara ini dengan menggunakan aset yang ada.
Jadi aset yang ada itu memang ada, bagaimana caranya bisa bermanfaat. Walaupun tadi ada usulan dari ini amal teknologi salah satu bagiannya, memang kalau bisa selalu ikut serta dalam teknologi itu seperti itu, nggak bisa ditinggalkan. Cuman justru jangan timbul masalah karena memang jangan sampai ketergantungan, karena memang efeknya itu memang fokusnya nggak satu kalau di teknologi itu. Memang menunya udah jadi satu, ibarat nasi itu nasi rames. Di situ ada sayur segala macam. Tapi kalau literasi manual ini lebih fokus ya. Kalau bicara masalah sangkuriang, di situ ada sangkuriangan. Jadi saya setuju juga sekarang bagaimana cara memanfaatkan aset yang ada itu. Justru yang ditingkatkan bagaimana masing-masing guru punya wawasan, punya teknik untuk bisa jadi suatu kebutuhan. Karena tergantung gurunya yang membawanya. Nanti kalau memang gurunya memang nggak banyak metode, nggak banyak cara, mungkin gurunya sendiri akan bingung. Bagaimana bisa menggerakkan anak untuk bisa membaca? Jangan-jangan gurunya sendiri malas untuk membaca. Ya, jadi menurut saya start dari awal itu juga gimana gurunya itu juga bisa tertarik untuk membaca, sehingga dari pengalaman guru itu juga bisa disampaikan oleh anak. Jadi jangan cuma memberikan bayangan perintah, tapi juga merasakan guru itu bagaimana sejauh mana pentingnya membaca itu. Dan kalau gurunya sendiri sudah nggak suka baca, ini sulit, tidak bisa jadi role model. Jadi harus cari solusi gimana kita serentak memulainya dengan guru, pojok itu bisa laku, bisa tertarik dan sebagainya. Kemudian nanti teknisnya mungkin saat mengajar kan nggak bisa dipungkiri, LKS masih kita gunakan, buku paket itu kita gunakan. Cuman banyak teknis yang saya lihat itu masih banyak yang keliru, apalagi sampai masih zaman bala itu masih dipakai, catat bahan sampai habis itu. LKS ada yang disalin, diulang lagi, kemudian nggak berbobot gitulah. Jadi maksud saya media itu bukan jadi media yang pokok yang harus disalin ulang dan sebagainya. Itu hanya pelengkap saja. Jadi mungkin pada saat teknis menjelaskan sehingga timbul pelengkap itu yang harus disampaikan, yang harus dibutuhkan itu ada dalam satu buku itu, sehingga buku itu jadi betul. Jadi intinya begini, jadi guru yang bisa memberikan rangsangan sehingga anak terdorong, memang saya butuh buku ini satu. Gimana caranya itu sehingga anak tuh mau nggak mau membuka dan sebagainya. Tentu dengan cara yang menarik. Kalau langsung begitu aja nggak ada menarik, tapi susah sementara gitu. Ya baik, terima kasih Pak Barti. Kita harus mulai ini dari peran gurunya ya Pak ya. Nah, peran guru ini kita akan munculkan mungkin lewat komunitas belajar ya Pak ya. Nah, komunitas belajar kita akan kita manfaatkan sehingga ini juga bisa menjadi salah satu tema kita nanti dalam pertemuan dalam pertemuan komunitas belajar terkait dengan literasi. Gimana caranya guru-guru kita itu bisa merangsang atau memancing anak-anak untuk berliterasi setiap harinya gitu ya. Yang judulnya kita itu 1 pekan hasil literasi. Kalau misalnya saya 1 pekan di hari Selasa, Bu Yos hari Rabu, ya berarti setiap hari dia punya hasil dari literasi tersebut, dan itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada lagi Bu Bibi? Ya, saya menambahkan kepala sekolah. Tradisi perpustakaan saya masih pakai yang besar. Bahkan perpustakaan itu punya ensiklopedia sampai 1 sampai dengan 6 perpustakaan. Jadi sebelum bulan lalu ya, sebelum ini, sebelum saya masuk, saya pinjam dulu dibawa pulang. Kalau anak-anak nggak boleh bawa pulang, tapi kalau gurunya boleh bawa pulang paling lama 1 minggu. Nah itu menarik. Kenapa? Saya pikir gini, kalau anak-anak kecil buka buku, yang lihat data isinya. Jadi otaknya juga kerja, jarinya juga kerja, dia mikir, mulutnya nyimpen judul, gitu loh. Kalau dengan tidak memungkiri bahwa gadget juga sekarang menjadi tren anak belajar, tapi saya kurang suka. Kenapa? Ketika kita sedang fokus, banyak iklannya, itu mengganggu iklannya. Iya. Jadi saya lebih suka kelompok belajar 5 orang turun ke bawah, masing-masing saya kasih judul, cari buku di situ ada. Emang nggak boleh bawa pulang. Itu menarik, sama mereka difoto, gitu ya. Jadi kalau hal-hal di sana nggak ketemu, itu ada alamatnya www gitu ya. Itu mereka cari di handphone. Nah itu yang menarik. Jadi anak-anak berbondong-bondong ke perpustakaan. Ini sirkulasi urbannya aja ya, berpindah amatnya aja. Di perpustakaan saya belum paham malah ngapain, tapi sudah ada niat untuk perpustakaan. Naik ke atas, Bu belum boleh Bu karena belum buka. Artinya anak punya rasa ingin tahu.
selama ini saya yakin ada anak yang tidak pernah masuk perpustakaan. Saya yakin. Kita yang kesekian. Beberapa lagi majalah dinding. Majalah dinding ini juga mungkin agak sepele ya, tetapi dampaknya luar biasa. Zaman saya sekolah dulu, saya paling senang baca majalah dinding yang berseri, Pak. Jadi kayak ada Bersambung. Iya, bersambung. Ditunggu nanti hari ini, ditunggu minggu ini penulisnya. Jadi dalam siswa itu kayak ada artisnya gitu loh, Pak. Jadi ketika dia nggak tampil penulis itu ditanya. Percontohan akhirnya. Dulu kita pernah begitu tapi udah hilang ya. Zaman Rita gitu. Iya. Jadi Puisi. kalau emang bisa balance antara digital sama yang jadul mungkin, tapi itu ilmu menurut saya. Ilmu. Otak berpikir, motorik itu bergerak semua kalau lihat buku. Iya. Nah, jadinya kita bisa manfaatkan tadi pojok baca, perpustakaan juga, sama literasi digitalnya anak-anak. Kita punya Yang media, penting kita punya kita punya aset. media itu, kita punya aset tersebut semua, seolah kita bisa manfaatkan dalam segala bidangnya, gitu ya, baik semuanya. Sebenarnya kita sudah masuk ke dalam ambil pelajaran, termasuk dalam bagiannya A. Tadi kan bagian B kan buat pertanyaan. Nah, bagian A ini adalah ambil pelajaran. Tadi Bio sudah cerita tentang pengalaman hal-hal yang menarik anak-anak selama ini yang sudah berjalan, menggiring anak-anak ke perpustakaan, studi literasi gitu ya, sehingga dia membuka ensiklopedia gitu ya, sehingga ini membuat anak-anak itu menarik dalam proses pembelajarannya gitu. Kalau dari Bapak Ibu yang lain, tadi Bu Eni juga sudah menyampaikan ya tentang games literasi, itu juga membuat anak-anak yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan membuat anak-anak menarik gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah berjalan gitu, kita ambil pelajaran yang dari sudah yang berjalan, sehingga yang sudah baik kita bisa tingkatkan, yang perlu dievaluasi nanti kita evaluasi gitu. Halo, assalamualaikum. Dengarkan apa? Itu ya karena Bapak dari mana? karena diskusi itu jauh lebih menarik ya Pak. Ya. Jadi harusnya nanti ini stepnya yang ini. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa karena kalau Pasti ada diskusi pertanyaan lain yang lain. Ini cetaknya di sini nggak bisa, itu langsung diskusi ya. Iya, jadi diskusi kita bisa lari ke mana saja Iya, betul. untuk pada akhirnya ambil kesimpulan dan Iya, tujuan yang benar, sama. sama. Tanpa sadar sebetulnya Tanpa ada sadar, gitu kan. ya, tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang memang sudah bisa kita tingkatkan gitu ya, sudah kita lakukan dan kita sudah berjalan dengan baik. Mungkin kalau dari saya pribadi izin Bapak Ibu, kenapa saya ambil Sapa Hati ini gitu ya, hal yang menarik menurut saya itu anak-anak ini hatinya itu hasil literasi. Anak-anak itu kalau kita suruh baca doang, terus dia tidak diminta hasil literasinya, Ya. maka mereka nggak akan menjadi menarik. Kalau tadi Mimius bilang tadi hasil literasinya adalah foto, terus dia bisa menjelaskan apa yang dia dapatkan. Terus Bu Reni, dia bisa Bu Reni sama Bu Pemi tadi bisa menyelesaikan soal matematika tadi, model pembelajaran gitu ya. Jadi kan ada hasilnya. Nah, maka mungkin ini yang saya juga lakukan. Kalau saya baca doang, saya suruh baca doang, saya sudah baca lewat itu. Tapi ketika ada hasil yang dituntut, hasil literasi tersebut, itu akan membuat anak-anak menggebu-gebu dalam membaca karena harus menunjukkan hasil terbaik. Ya. Maka dari pembelajaran itu sih mungkin kita bisa sama-sama gitu ya, setiap dalam proses pembelajaran nanti kita bicara dalam komunitas belajar kita yang lebih besar, diskusi kita ini kita sebagai penggerak-penggeraknya gitu, jadinya kita bisa memanfaatkan hasil literasi ini ya. Hasil literasinya lagi-lagi memanfaatkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat bakat anak. Ada yang nggak suka ngomong tapi dia suka nulis. Betul. Ada yang nggak suka nulis panjang, resensi kan panjang ya, dan sebagainya macamnya. Ada yang dia resensinya pakai lisan gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu anak-anak sekarang itu nyepil buku ya, gitu ya. Saya baca buku ini gitu kan, gitu kan. Ini anak-anak sekarang gitu ya, sepil buku gitu kan. Terus sepil buku yang dibaca. Terus ada juga yang anak-anak yang saya mau ambil quotes-quotes inti dari buku tersebut gitu kan. Jadi kan ada juga gitu. Mungkin ada yang anak sastra gitu ya, mau ngambil dari buku jadiin puisi atau jadiin cerpen gitu, itu jadi bagian dari hal-hal yang menarik dalam proses pembelajaran gitu. Menurut Bapak Ibu sekalian, kebijakan apa yang sudah mendukung kegiatan literasi selama ini di sekolah?
mungkin salah satunya tadi dari pojok baca ya. Kebijakan sekolah sudah menyediakan pojok baca, terus dan menyediakan lemari buku ya Pak ya. Lemari buku itu sebagai upaya dari kebijakan sekolah untuk ya kalau anak-anak istirahat, anak-anak lagi kosong gitu, gabut gitu ya, yang malas ke perpustakaan harus minjem pakai prosedural kan. Kalau perpustakaan kan minjem prosedural ya. Kalau itu kan bebas. Mereka ambil sendiri, buka sendiri, baca sendiri gitu kan, naruh sendiri gitu ya. Itu bagian dari proses kita untuk mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab gitu. Jadi, selain itu ada lagi nggak? Ya mungkin nggak bisa dipungkiri edukasi masalah program literasi ini yang diminta untuk dikembangkan di satuan pendidikan. Mungkin kalau nggak ada edukasi seperti itu, dorongan seperti itu, mungkin justru akan hilang sebenarnya minat itu. Mungkin karena udah lari ke teknologi praktisnya, tapi ternyata setelah dikaji-kaji dan itu ternyata mempengaruhi hasil belajar anak dan sebagainya, makanya pemerintah sekarang menekankan itu lagi. Sebenarnya dulu dilakukan, tapi kesini melemah karena kurangnya teknologi, kurangnya cara, teknik, dan guru mungkin mau cari sampelnya aja dan sebagainya, dan salah penerapan yang saya bilang tadi, malah materi dicatat lagi gitu kan, menjenuhkan dan sebagainya, sehingga tergeser itu fungsi. Nah mungkin menurut saya itu caranya akhirnya lari ke teknologi, karena teknologi berkendala, hampir ditinggalkan, sehingga kenapa tidak bisa dipungkiri dianggap itu penting, makanya sekarang digalakkan lagi, diminta untuk kasih kembali ke sana. Ternyata membaca itu penting gitu. Membaca itu penting, benar Pak, karena orang-orang zaman dulu maaf gitu ya, jarang yang lulus S1, SMA gitu ya, tapi bacanya, cara baca wawasannya jadi luar biasa gitu Masih ya. ingat sejarah. Masih ingat sejarah dan sebagainya macamnya. Beda dengan yang sekarang ini ya, masih terus sulit gitu ya untuk proses pelajaran. Iya, dia punya to the point. Intinya, ya gitu. Kalau kita kasih prolog dikit nggak dibaca. Kalau dulu kan kita kerja keras, Iya, dua lembar baca. baru ketemu itu. Mereka maunya zaman sekarang ini intinya instan. Terus kalau misalnya dikasih prolog dikit, pasti nanya padahal udah ada di buku tersebut, atau ada yang udah di informasi yang sudah disampaikan gitu. Terus mungkin kebijakan yang lain mungkin nanti izin Pak gitu, bagian daripada aset juga. Mungkin yaitu tadi kebijakan mungkin ada edaran nanti apa ya terkait dengan sosialisasi edukasi. Terus ada berharapnya sih ada tim literasi Pak di sekolah ini yang melibatkan guru terus dan siswa dalam kegiatan literasi tersebut, karena ini program harus dikembalikan kepada siswa. Karena kalau siswa sendiri yang memiliki ya, kita biasa ya di taman siswa ya, kalau ada kegiatan siswa yang kita ikutkan bermain peran, kalau siswa udah ikut bermain peran dia nanti tulus ikutnya, dan teman-temannya jadi ngerasa nyaman, oh ini yang nge-backup teman saya sendiri gitu. Atau misalnya contoh hasil literasi, oh saya harus hasil literasi saya, oh kalau saya ke guru kayaknya gak enak deh saya menyampaikannya, dia maunya direkam sama temannya gitu kan, teman sebayanya, jadinya akan menghasilkan hal-hal yang menarik gitu kan. Terkait dengan itu juga beberapa kebijakan mungkin itu nanti mohon dibantu dalam proses pelaksanaannya. Cuman ya saya titip ini juga, dibentuk tim itu mudah dalam waktu yang singkat bisa dilakukan. Cuma maksud saya membentuk tim ini nanti kan harus berfungsi. Artinya untuk bisa memfungsikan itu berarti memang benar-benar tim itu memang berfungsi. Kalau memang itu ibarat botol belum diisi air, isi dulu gitu botol dengan air. Sehingga ketika memang yang butuh misalnya air ya sudah ada gitu. Jangan udah di tim tapi nggak ngerti apa yang harus dilakukan, metode apa supaya memang bisa menggerakkan, menyadari total pentingnya literasi itu. Jadi saya pesan kalau memang dari Pak Damsi nanti ada semacam mungkin ilmu bagaimana bisa menggerakkan orang mau membaca, yaitu diberikan dulu tim itu. Siap Pak. Nanti kita bisa sharing dalam praktik baik kita di komunitas belajar ya Bapak Ibu ya. Jadinya dari situ kita bisa saling mengisi dari pengalaman mungkin bisa diterapkan dalam proses pembelajaran kita. Mungkin saya bisa menerapkan games matematika dalam pelajaran agama Islam, terutama dalam hitung waris gitu ya. Gitu kan bisa gitu kan. Terus bisa jadi juga yang matematika bisa diterapkan dalam bidang ekonomi gitu kan, dan lain sebagainya macamnya. Jadi ini bagian dari memanfaatkan komunitas belajar tadi ya Pak ya, untuk mengisi fungsi dari tim itu sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari yang sudah ada, apa yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan kemampuan atau kemauan anak-anak dalam berliterasi?
motivasi kali ya. Motivasi. Motivasi ke anaknya. Yang bapak Sama bilang sadar. tadi, nyuruh baca, gurunya aja nggak mau baca. Iya. Ini nggak termotivasi. Tauladan berarti. Iya, jadi ada anak yang memperhatikan gurunya ngajar itu misal tanpa buku misalkan ya, tapi semua ilmu dia tahu gitu kan. Nah, penasaran ini bacanya apa sih ini? Jadi ya akhirnya kita tahu buku yang kita pakai, buku ini yang kita baca. Mau nggak mau kita motivasi mereka untuk pengen pintar, pengen pokoknya sebelum kamu aku dulu yang harus tahu gitu. Iya. Mencari Sekarang aja gitu ya. mencari tahu. Kalau nggak ada motivasi kan emang susah, harus motivasi yang Menemukan metode yang Iya, menyenangkan. Menemukan metode yang menyenangkan. Mungkin kita bisa belajar dari rekan-rekan sekolah lain juga ya Bapak Ibu ya, dalam proses gali mimpi. Karena saya gitu kan, punya ke depan. kelas 10-3 kalau nggak salah ya, saya lagi ngajar di kelas 12. Itu baca sambil tiduran loh. Tidurnya di ubin. Di Ubin. Pas saya marah saya foto itu Pak, saya jadikan status. Ternyata cara mereka berbeda-beda gitu kan. Bacanya. Iya, caranya berbeda-beda. Ya asik aja gitu loh. Di sekolah yang Senyaman mungkin ya. iya, Iya. ya tidur sambil baca ubin itu kan luar biasa nih. Situasi yang maaf kita bukannya ubinnya yang bagus-bagus amat gitu kan, tapi abaikan itu gitu kan. Karena pengen nyaman baca gitu. Bahasanya kalau memanfaatkan aset yang ada di perpustakaan Iya. kan ada tempat duduk, Iya. ada lesehan gitu ya, gitu Betul, lesehannya. ada Dan anak-anak sukanya yang di mana kita bisa manfaatkan fungsi itu juga. Gitu. Apalagi ada yang jualan juga gitu Pak ya. Sambil nyemil-nyemil ya Pak ya. Iya, Benar gitu. itu sambil Ada nyemil gitu ya. anak-anak yang Baca sambil nyemil, Iya. atau sambil dengar musik. Sambil dengar musik. Iya. Ya, ini mungkin hal-hal yang bisa jadi menariknya Menarik anak-anak ya mereka. dalam proses Dan di belajar. baca itu mulai pas Iya. ya. Iya, mungkin lebih bisa tepatnya, di-style-stylein musik iya, gitu iya. ya. Kalau misalkan pojok baca itu dikembangkan, mungkin agak enaknya dibuat lesehan aja gitu. Iya, ada juga bagian-bagian lesehan Betul. selain. Sehingga buat Prasmanan nyaman. juga kan. Ini Bisa ini juga, bisa nih. Mantap itu, Pak. Nah, saya tertarik dengan Bu Yus tadi bahwa justru ini yang jadi target salah satunya. Perlunya adanya pemahaman setiap guru bahwa tidak perlu saklek. Jadi untuk mencapai suatu titik, sekarang ini yang perlu dipahami oleh siswa itu banyak cara. Cara sesuai dengan kemampuannya. Karena misalnya contoh nih, anak diminta untuk melempar bola ke ring keranjang basket. Silakan satu persatu untuk melakukannya. Mungkin ada yang sambil guling-guling, Iya. guling-guling sampai di tempat dia mau lempar. Ada yang dari jauh udah gini-gini dia. Ada yang muter-muter dulu baru masuk. Jadi berbagai macam cara. Teknik. Tapi yang penting tujuan tercapai. Tercapai. Nah seperti ini mau literasi. Apa caranya? Ibu kasih contoh tadi. Gak sambil tiduran, tapi dia mau baca gitu. Iya, Pak. Nah nanti mari kita cari, kita gali. Sekarang tuh justru yang kita terapkan di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Iya, Saya benar, paham. Pak. Iya. Sehingga muncul baca tadi Justru ya, itu yang anak muncul di bawah saya tadi belajar, senang iya. dengan bahagia gitu. Ya itulah salah satu fungsinya tadi pembelajaran diferensiasi tadi. Kita memang tujuannya adalah untuk literasi, tapi kita tidak membatasi cara anak berliterasi gitu ya. Hasil anak berliterasi juga tidak kita batasi gitu ya, sehingga mereka sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Terus untuk di awal-awal literasi ini juga mungkin kita perlu bebaskan anak-anak dalam membaca. Iya. Jadinya nggak harus baca pelajaran Iya. atau baca buku yang memang ada hikmahnya gitu. Kalau memang dia suka baca buku itu cuma gara-gara lucunya, ya nggak apa dong gitu Iya, ya. iya, Untuk betul meningkatkan awal mula dia kesenangan Motivasi. dia dalam membaca. Kalau bahasa orang-orang itu, saya itu kalau mau ningkatin baca, diawali dari dengan yang kita suka. Iya, Gitu ya. betul. Kalau kita nggak suka ya gimana mau ningkatin suka. Ya, mungkin sederhananya, mungkin yang cara yang paling sederhana untuk target kunjungi itu ya mungkin guru yang bisa mengerahkan karena sebelum belajar atau menyediakan durasi waktu 1 jam. Coba semuanya kunjung ke sana, baca sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah baca masuk kelas, begitu kelas ya diminta dulu presentasi misalnya, itu sangat sederhana. Apa yang sudah kamu baca sampaikan sesuai dengan pemahaman kamu. Mungkin seperti itu bila perlu memang dirangsang diberikan reward ya, penilaian atau pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Ya ini terus saya lakukan Pak, lakukan di kelas 10. Jadi setiap masuk hari ini kita ngajar, hari ini kita kasih clue kan buat pelajaran minggu depan gitu kan. Jadi kalau saya misalkan cuaca dan iklim gitu ya, jadi anak-anak besok buat lagu yang berhubungan sama cuaca dan iklim. Jadi ada lagu ya
Ya, kalau Tan kan emang anak yang luar biasa ya. Dia lagunya Tik-Tik Bunyi Hujan. Emang sepele lagu anak-anak, tapi semuanya geografi. Tik-tik apa? Hujan itu apa? Jadi dia cerita buku ini, kemudian dilemparkan ke kawannya. Hitung kelima ya. 1, 2, 3. Jadi yang baca bukunya ini kan ketawa. Yang nggak buat sama sekali dia mikir gitu kan. Dia mikir. Ya ini belajar juga untuk bisa. Tapi tadi dengan gaya yang berbeda-beda. Ada yang storytelling, ada yang menulis, ada yang gambar gitu lah. Iya, baik. Luar biasa nih Bapak Ibu, diskusi kita. Bukan hanya diambil pelajaran, tapi kita sudah sampai ke jabarkan rencana-rencana yang ingin kita lakukan dalam proses eksekusinya gitu ya, menghidupkan pojok baca, terus memanfaatkan komunitas belajar dalam mengisi fungsi-fungsi dari tim literasi tersebut. Terus tadi juga ada penerapan yang kepala sekolah sampaikan juga, dan sampaikan gimana caranya buat anak juga menarik gitu dalam proses pengembangan minat bakat dan literasi tersebut gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sudah di akhir ujung diskusi kita. Nanti semoga kita bisa jabar rencana kita ini, kita bisa segera eksekusi gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya coba juga diskusi dengan anak-anak untuk melibatkan anak-anak dalam proses ini, sehingga kita sebagai guru hanya sebagai pemimpin atau fasilitator, sehingga anak-anak juga nanti bergerak dengan timnya, sehingga kita bisa lebih mudah lagi dalam melihat kemampuan anak-anak. Karena kan pasti teman saya bisa, masa saya enggak gitu kan. Biasanya ada motivasi dan ada kepemimpinan belajar di dalamnya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya, insya Allah kita selesai nanti dalam proses saya diskusi dengan anak-anak. Nanti mungkin sepekan atau 2 pekan ke depan kita akan mulai eksekusi apa yang sudah kita diskusikan. Semoga nanti juga bisa kita segerakan ya Pak ya dalam pertemuan komunitas belajar, sehingga kita bisa manfaatkan dalam segi ini semua, sehingga bisa menerapkan dalam proses pembelajaran, dan hasil yang kita harapkan tadi ya dari literasi tersebut kita bisa mudah mencapai tujuan pembelajaran anak-anak gitu ya. Terus kita juga bisa tanpa nyuruh anak-anak belajar, dia bisa melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran karena dia merasa belajar itu bagian penting dan literasi itu bagian dari hal yang penting. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini, luar biasa diskusinya, nggak terasa gitu ya, dari alur yang udah disampaikan bisa naik turun alurnya gitu kan ya, namanya proses diskusi. Insya Allah tujuan kita sudah tercapai gitu kan proses ini. Semoga nanti program kita ini ada evaluasi ya Pak ya, evaluasi dan perbaikan ke depannya, sehingga program ini bisa mencapai tujuan yang memang harus dicapai. Dan bahasanya pada akhirnya kita itu bisa menggerakkan anak-anak literasi tanpa harus kita giring. Ya, gitu ya. Mereka tumbuh rasa kesadaran diri dalam diri mereka untuk kegiatan literasi tersebut. Mungkin itu ada Pak, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, cuma berharap aja dari diskusi ini, walaupun cuma diskusi perencanaan, tapi realnya pelaksanaannya berharap ini memang bisa diterapkan. Karena memang ini salah satu kebutuhan yang memang belum terpecahkan dengan maksimal. Jadi saya berharap memang ini ada realisasi. Siap Pak. Insyaallah dari alur bakja tadi sampai dengan udah merencanakan diskusi, menggunakan aset-aset sudah tergambar bentuk apa yang harus kita lakukan, langkah yang kita lakukan, tinggal eksekusinya saja. Maka yang di bagian terakhir itu atur eksekusinya, itu nanti kita akan lihat perkembangannya nanti setelah diskusi dengan anak-anak juga. Terus setelah tim terbentuk, dan tadi itu Pak, kita akan mengisi dulu apa bahasanya, gelas yang kosong tadi. Kalau misalnya teman-teman kita di komunitas belajar masih kosong tentang literasi, kita juga harus isi dulu biar ketika bergerak serentak sama tujuannya dan lebih mudah lagi dalam proses pencapaiannya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan diskusi luar biasanya. Semoga rencana, harapan, mimpi kita serta eksekusi yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Ya pun. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan
sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim bersama, serta hadir dalam kegiatan diskusi yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Insya Allah kita semua dalam keadaan salam walafiat. Baik, pertama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua dari perwakilan kelas untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita akan mendiskusikan suatu program yang akan kita laksanakan secara bersama-sama di sekolah kita. Nah, program ini program yang berbasis literasi. Judul programnya pada AMSI ambil dengan singkatan Sapa Hati. Sapa Hati itu artinya menegur hati atau melihat hati, ya. Nah, arti dari Sapa Hati itu 1 pekan hasil literasi. Jadinya kita akan membuat semangat literasi di lingkungan SMA Taman Siswa Teruntung melalui anak-anak semua sebagai garda terdepannya, ya. Jadinya anak-anak semua dikumpulkan di sini menjadi perwakilan kelas yang akan menjadi garda terdepan dalam menghidupkan literasi di lingkungan SMA Taman Siswa Teruntung, ya. Nah, perlu anak-anak ketahui secara bersama-sama, kita akan berdiskusi hari ini dengan pendekatan inquiry apresiatif, ya. Inquiry apresiatif ini gampangnya gini simpelnya. Kita akan diskusi, tapi kita harus menggunakan aset-aset yang ada di taman siswa. Jadinya kita nggak mikirin kekurangan yang ada di taman siswa, tapi kita memikirkan aset yang ada di taman siswa yang kita bisa manfaatkan untuk melaksanakan program tersebut. Kalau ngomongin kekurangan nggak ada bisa-bisanya, ya kan? Ujung-ujungnya programnya nggak jadi, nggak jalan, gitu ya, benar ya. Tapi kalau kita gunakan aset yang ada, oh ya udah Pak, manfaatin aja ini, manfaatin aja ini. Nah itu framing yang harus kita bangun bersama-sama dalam diskusi, gitu ya. Jadinya anak-anak nanti boleh bersuara bebas, boleh menentukan pilihan, dan anggap saja program ini adalah milik kita semua. Karena nanti pada akhirnya anak-anak akan dibentuk menjadi tim literasi sekolah yang akan di-SK-kan oleh kepala sekolah. Kemarin Pak Damsi sudah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk menghidupkan literasi di lingkungan sekolah. Nah, saatnya sekarang ini Pak Damsi berdiskusi bersama dengan anak-anak di tim literasi bersama dengan murid. Nah, di sini anak-anak boleh menunjukkan kepemimpinan anak-anak dalam sesi diskusi. Kepemimpinan anak-anak ini boleh dalam bentuk bersuara, biasalah. Dalam kelas pun bebas bersuara dengan Pak Damsi, ya, berpendapat, minta, request, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak request itu pilihan namanya. Pak, boleh nggak Pak kerjain tugasnya kayak gini? Boleh nggak Pak kerjain tugasnya kayak gini? Itu biasa yang muncul, ya. Nah, dan itu pilihan. Dan itu dibebaskan dalam diskusi ini. Begitu juga dengan kepemilikan anak-anak, anggap anak-anak harus masuk ke dalam sistem ini menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam menghidupkan literasi di lingkungan SMA Taman Siswa Teruntung. Maka alurnya ini menggunakan alur bab bejana biar lebih real, biar lebih realita, bukan cuma wacana atau rencana doang, tapi pakai alur bab bejana. Bab bejana ini kalau bahasa Sundanya sih bahagia atau senang, ya, kalau ada yang anak-anak orang Sunda, gitu ya. Nah, bakja ini dibagi menjadi 5 tahap. Bakja itu B yang pertama itu buat pertanyaan. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk menghidupkan program literasi tadi. Terus A itu ambil pelajaran. Kita bisa ambil pelajaran dari siapa aja. Anak-anak bisa ambil pelajaran dan bisa mengungkapkan pelajaran yang anak-anak dapatkan dari proses literasi. Terus G ini itu gali mimpi. Nanti mimpinya apa ya, gitu ya. Kalau udah literasi udah berkembang di taman siswa, mimpi kita kayak mana, gitu ya. Terus habis itu bakja J-nya jabarkan rencana. Nanti kita akan jabarkan rencana-rencana kita, mau hidupkannya kayak mana, langkah sederhananya kayak mana. Terus yang terakhir itu atur eksekusi. Jadinya nggak ngotak, nggak cuma berhenti di salah satu tempatnya, tapi kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Nah, pada hari ini kita akan diskusi melalui tahap tersebut. Meskipun kita akan fokuskan kepada alur B dan A, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak boleh berpendapat, dan alur ini boleh kok loncat-loncat, ya, dalam idenya anak-anak semuanya, ya. Oke, kita mulai kegiatan diskusi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, anak-anak sekalian, kalian mungkin bisa melihat, ya,
Ada yang teman-temannya suka baca, ada yang nggak suka baca, ada yang suka bacanya di buku, ada yang suka bacanya di handphone, gitu ya. Meskipun ada yang betah lama baca, ada yang enggak, gitu ya. Menurut anak-anak sekalian, mengapa perlu ditingkatkan literasi di lingkungan SMA Taman Sultan Betono? Menurut anak-anak sekalian, kenapa? Kenapa sih kita literasinya perlu ditingkatkan? Kenapa sih harus ada literasi dan program literasi di lingkungan SMA Taman Sultan Betono? Boleh berpendapat? Nggak apa-apa, santai. Relax aja, relax. Boleh? Nggak apa-apa, diskusinya dengan Pak Damsi. Nggak harus bisik dengan teman dulu terus setujuin sama teman baru gitu, nggak apa-apa. Kita bebas berpendapat dan dalam pendapat itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua punya hak untuk berpendapat. Yuk, boleh. Siapa yang mau mendahului? Boleh? Siapa? Ayo jangan ragu-ragu. Kenapa saya? Boleh? Ngomong? Ayo Suci. Itu untuk meningkatkan itu ya Pak, Literasi, ya boleh. Kenapa? Untuk meningkatkan mengelola dan memahami informasi. Kenapa literasi itu penting? Biar kita bisa mengelola dan memahami informasi. Karena literasi itu bukan cuma membaca ya, tapi kita juga paham tentang apa yang kita baca. Kita bisa menyaring dengan apa yang kita baca, gitu ya. Kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah dari yang kita baca. Ini yang pertama dari Siti atau Alni. Biar kita bisa mengelola dan memahami informasi. Ada yang lain? Kenapa lebih penting? Ada si pancing deh. Ada nggak kaitannya antara kemampuan orang membaca dengan kepintarannya? Ada sih Pak. Ada? Ya boleh. Karena kan waktu itu saya pernah nonton video tuh. Jadi walau dia itu bacanya bukan buku pelajaran, bukan buku pelajaran kayak novel apa sebagainya. Itu tuh dia melatih apa ya? Apalagi novel gitu kan. Misalkan novel tuh dia benar-benar cuma pure tulisan doang, nggak ada gambar, nggak ada apa segala macam. Jadi dia tuh mengembangkan imajinasi gitu loh Pak. Jadi dengan cara itu juga secara nggak langsung dia mengembangkan daya pikir juga. Jadi walau kayak misalkan mungkin dari situ pada saat kita membaca buku pelajaran gitu kita bisa langsung membayangkan gitu loh Pak. Jadi menurut saya ada kaitannya dengan masa otak juga gitu kan. Jadi makanya kalau misalkan orang rajin baca itu kan biasanya pinter tuh. Karena menurut saya dari situ. Kita bisa pahami. Pertama, memang apa yang disampaikan oleh Tan Akbar karena riset data ya, pakai video dan dia mengetahui gitu. Orang yang cenderung rajin membaca, dia akan mudah untuk menalar mata pelajaran. Karena orang lain baca, dia harus ngerti apa yang dia baca. Apalagi kalau dia bacanya jenis novel dan sebagainya macamnya yang harus dia aktualisasikan atau dia gambarkan lewat imajinasi dia. Nah, maka dalam perkembangan anak-anak bayi, itu anak-anak bayi yang distimulus dengan membaca, dengan diajak baca, dengan diajak gambar, dengan diajak bermain sesuai dengan imajinasi dia, maka dia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih. Nah, ini juga yang akan menjadi program literasi ini. Nah, salah satu tujuan yang akan kita bentuk dalam program literasi ini adalah mendorong dan meningkatkan ketercapaian pembelajaran baik dalam tujuan akademik maupun non akademik. Contoh nih, udah sedang baca. Kalau di dalam kelasnya Pak Damsi, sering Pak Damsi suruh baca. Ya, habis suruh baca, ayo dapat apa dari yang dibaca. Nah, itu kalau kita rajin baca sekali, jadi lebih cepat mencurnya dan akan lebih memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Artinya tujuan pelajaran kita lebih tercapai. Itu yang Pak Damsi lakukan selama ini di dalam kelas. Nah, kalian kan tahu tuh, teman-teman kita kan semua ada yang cepat nangkepnya, ada yang bisa ngolah pakai kata-kata sendiri ya. Ada juga yang, waduh, belum hafal Pak, gitu kan? Karena dia sifatnya kalau mengambil intisari dia harus ngapal. Padahal bisa dikatakan dengan menggunakan kalimat sendiri. Oke, yang penting Pak, paham dan perintah. Ada lagi, kenapa literasi perlu ditingkatkan? Ya.
Boleh? Gak apa-apa, boleh berpendapat, jangan ragu-ragu. Menurut saya kalau Oke. penting itu karena kita bisa nambah kosakata juga kan. Nambah kosakata. Banyak apa ya, kosakata yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu. Terus juga bisa membuka pikiran atau mengubah pikiran kita. Kayak biasanya kan apa ya, jarang anak-anak yang baca buku sejarah langsung, tapi kan sekarang banyak cerita fiksi yang mengambil dari sejarah. Jadi itu bisa apa ya, secara nggak langsung mereka belajar di sejarah itu. Oke. Penggemarnya Terelie. Penggemarnya Terelie berkaitan memang kadang-kadang nyerempet ya, nyerempet dengan kehidupan sejarah gitu ya. Dan itu orang yang rajin baca biasanya kosakatanya banyak ya. Iya. Terus dia bisa ngolah kata dan itu perlu ditingkatkan ya, ini ya. Sedangkan kalau kita lagi jawab soal esai, kan kita nggak bisa textbook kan? Iya. Banyak banget kalau textbook, maka kita harus pakai kata kita sendiri dalam menjawabnya. Ada lagi? Dan menurut saya Pak, kan tadi bilang jadi pintar ngolah kata. Itu bukan cuma dari tulisan, tapi menurut saya juga bisa dalam bentuk omongan langsung Pak. Iya. Jadi makanya kalau kadang ada orang-orang yang pintar public speaking, itu mereka juga nyaranin untuk pintar berkosakata gitu. Jadi mungkin kalau misalkan baca, jadi makin banyak kosakata, jadi bisa public speaking dan jadi lebih pede mungkin. Jadinya berkaitan dengan yang pertama tadi ya, dikatakan Siti Rohani. Kalau kita udah bisa ngolah informasi, ngolah apa yang kita baca, ujung-ujungnya kita bisa mengatakan, kan karena kita paham ya dengan apa yang kita baca, ujungnya kita bisa mengolah kata itu menjadi sesuatu hal yang dari bahan. Maka salah satu pentingnya literasi adalah biar kita tuh berbicara pakai data. Iya. Kayak tadi, dan literasi itu bukan perkara cuma baca buku. Ya nggak? Sekarang ada digital ya. Kayak tadi, literasinya dan Akbar pertama kali dia katakan adalah, saya lihat video. Video itu sekarang bukan hanya suara, tapi ada juga teks bacaannya, gitu ya. Dan itu bagian dari literasi, mendengar terus kita memahami, gitu kan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu bagian dari literasi. Oke, banyak nih. Ada lagi nggak? Kenapa literasi itu penting? Ada lagi? Menurut saya sih buat meningkatkan pengetahuan gitu Pak. Pengetahuan. Ya. Iya. Dan memperkuat kepribadian gitu Pak. Kepribadian yang kayak mana nih? Kayak apa ya? Kayak pertama kan alasan terus harus belajar buku kayak literasi ngobrol, nonton video bisa buat memperkembangkan kepribadian yang meningkatkan yang kemalasan itu Pak. Oke, ya jadinya dari Siti Rohani nih menarik nih. Pertama menambah pengetahuan, oke dong. Ya, baca buku apa aja bisa menambah pengetahuan. Kalau kita ambilnya dari sisi positif, kalau kita ambilnya dari sisi negatif, pasti negatif, gitu ya. Baca buku apa aja, baca novel, baca apapun itu tentang apapun itu akan menambah pengetahuan kita. Di sisi lain juga akan meningkatkan kepribadian ya. Mungkin beda antara anak yang dikasih, mungkin anak-anak sering lihat ya video atau tayangan gitu ya, anak yang sering dikasih handphone sama anak yang sering dikasih buku, kepribadiannya akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan Siti Rohani. Nah, jadinya dari buku ini juga kita akan meningkatkan kepribadian kita yang tadinya males baca buku pelajaran. Karena kita udah sering baca novel, sering baca mungkin komik, sering baca webpad dan lain sebagainya macamnya. Ketika kita alihkan ke buku pelajaran, kita akan mampu lebih lama bacanya. Oh, saya udah biasa baca kok ya. Ya, itu yang dimaksud dengan meningkatkan kepribadian kita. Ini yang berkaitan dengan lingkungan yang kedua. Nah, lingkungan kedua yang akan kita bentuk. Ini Pak Damsi tidak sebutkan tadi lingkungannya di atas, karena biar anak-anak itu menggali sendiri. Apa sih lingkungan yang perlu kita bentuk? Lingkungan yang kedua yang perlu kita bentuk tadi kan yang pertama membantu tujuan pembelajaran biar mudah tercapai baik akademik maupun akademik. Yang kedua itu biar anak-anak itu mau terlibat dalam proses belajarnya sendiri, aktif dalam belajarnya sendiri. Kalau orang yang suka literasi, dia akan suka belajar. Ada nggak ada gurunya di rumah atau di sekolah, dia akan tetap baca. Kalau lagi mengerjakan soal, dia akan baca dulu uraian materinya. Ya, kalau Pak Damsi sebelum mengerjakan pilihan ganda gitu ya di buku LKS kita, baca dulu nak materinya, digaris bawahi dulu ya. Nah, orang-orang yang punya literasi, dia akan baca itu dengan sungguh-sungguh.
sehingga dia sampai paham. Ketika jawab mata pelajaran, maka materi ya udah nggak perlu nyari lagi karena udah tahu. Itu yang salah satunya yang disampaikan dengan rohani. Jadinya yang tadinya kita malas baca, jadi suka baca, nambah pengetahuan, ujung-ujungnya kita jadi terlibat dalam proses belajar kita sendiri. Karena belajarnya tingkat SMA ini harus dicampur dengan tingkat kemandirian yang luar biasa. Karena anak-anak sekali disiapkan untuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu dosen hanya memancing dengan apa ya? Dengan judul. Pernah ya? Padam sih kasih ya. Kayak pertama kali masuk di semester 2, padam sih pengen itu deh. Pengen jadi dosen nih, gitu ya. Atau pengen jadi bos kalau di dunia kerja ya. Yang cuman tolong kerjain ini atau tolong cariin ini buat saya. Kita harus berimajinasi sendiri. Itu hasil dari literat dan anak-anak mampu. Pak Damsi kemarin mintanya apa coba? Tolong carikan Pak Damsi tentang akhlak, terserah kamu. Ya kan kemarin gitu kan? Ala-ala dosen kan? Anak nyari gitu kan ya? Itu nggak mungkin dong didapatkan tanpa literasi. Nah, itu bagian dari pentingnya literasi. Oke, cukup Nina terkait dengan pentingnya literasi. Kenapa pentingnya literasi? Menurut anak-anak sekalian, gimana sih cara meningkatkan biar teman-teman kita itu jadi suka literasi? Ingat ya, literasi ini bukan hanya membaca, tapi juga dia memahami apa yang dia baca, ataupun dia bukan hanya membaca mata pelajaran, tapi semua mata pelajaran. Boleh? Gimana nih cara-caranya? Biar ada susah sih Pak menurut saya. Kita bahas pakai sistem aset. Susah yang kita itu susahnya, tapi kita berikan solusi. Iya. Oh boleh. Kita tuh pasti kita tuh minatnya tuh baca kayak gimana terus nanti di gitu. Oke, kita survei dulu. Berarti kita kasih, kalau biasa di sekolah kita kan ada Google Form ya. Mau minat belajar aja pakai Google Form gitu ya. Berarti ini usulan pertama nih. Untuk meningkatkan minat belajar anak-anak, kita survei dulu. Dia sukanya baca apa? Ya, sehingga kita bisa menyediakan di pojok baca kita ya. Ya buku-buku yang sesuai dengan minatnya anak-anak. Oke, ini usul yang bagus dari Siska. Survei dulu tentang minat bacanya anak-anak gitu ya. Sukanya di dunia apa ya? Ya karena kan beda-beda ya. Iya. Terus ya suka novel tiba-tiba suruh baca kimia gitu kan ya. Nah, suruh ngapal sistem prediksi unsur atau yang lainnya gitu kan ya. Agak beda gitu kan ya. Suka sih Pak saya baca gitu kan. Tapi kalau pelajaran Pak Damsi suruh ngaji, baca Al-Quran juga gitu kan ya. Tapi ya mager juga gitu kan kadang-kadang gitu kan ya. Itu bagian dari Ada lagi cara meningkatkannya? Boleh pakai apapun. Dengan cara apapun. Tadi Suci tadi bilang Wattpad dan lain sebagainya macamnya. Suci ada install Wattpad di HP? Ada gitu ya. Itu membuat Suci suka baca jadi. Karena Wattpad itu. Ya, gitu ya. Karena ceritanya jadi seru-seru ya. Ya kan? Meskipun kadang-kadang Wattpad itu bersambungnya nggak sih? Padahal sih juga sering sih ya, pernah baca Wattpad juga gitu karena penasaran spill-spillan dari teman-teman gitu. Loh, kok dari spill-spillan teman-teman itu jadi buat pada si pengen install Wattpad gitu ya. Ternyata lagi seru-serunya bersambung gitu ya. Atau harus beli koin ini deh. Enggak. Oh, kalau Wattpad Itu webtoon. Oh itu webtoon dan sebagainya. Ada aplikasinya. Mungkin itu bisa masuk ke dalam literasi digital ya. Iya. Kita sebagai salah satu kemenarikan kita bisa mengadakan kegiatan literasi digital lewat Wattpad dan lain sebagainya macamnya. Ada lagi nggak? Selain lewat pojok baca tadi ya, kita kan juga tadi bisa memaksimalkan pojok baca ya. Jadinya kalau misalnya maaf gitu ya, kalau lagi gabut di dalam kelas, nggak ada kegiatan apa-apa, ya ada pojok baca keluar deh. Atau istirahat mager kemana-mana, mendingan lesehan gitu ya. Kalau kita bisa memaksimalkan pojok baca kita, nanti kita akan desain pojok baca kita menjadi tempat yang nyaman untuk, karena kan kita di kita ada fasilitas ya. Di depan kita ada fasilitas buku, lemari buku yang digunakan untuk pojok baca, tapi bukunya belum banyak, ya nggak? Ya bukunya belum banyak, nanti mungkin kita akan open donasi gitu, atau meminta anak-anak rekan-rekan kita semua untuk sumbangan ya, sumbangan buku yang dia punya sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain yang masih layak baca. Jadi itu bagian dari pojok literasi. Ada lagi nak?
Ya, ada lagi? Mungkin yang bisa meracunin orang juga sih, Pak. Maksudnya Hah? meracunin maksudnya apa? Jahat ya. Bukan meracunin kayak yang Bapak tadi kan Bapak ngomong iya dari orang-orang gitu, jadi Bapak udah mau pet gitu. Mungkin kita juga bisa kayak ini bacanya seru loh gitu. Oh, berarti spill buku lah ya. Iya. Promosi. Berarti biasanya kalau anak zaman sekarang lewat sosmed dong. Iya boleh. Era digital. Kita akan manfaatkan sosmed kita untuk mempromosikan apa yang kita baca. Ingat tadi judulnya Sapa Hati, 1 pekan hasil literasi. Nah, hasil literasi kita bisa taruh di sosial media. Misalnya contoh nih, foto buku, ambil kata-kata paling baik dari buku itu. Isinya buat orang lain, ih kepo. Lu gitu kan sih? Ya kan sih? Iya kan, semangat banget. Iya, karena gua juga dulu gitu. Apa sih judul iPad yang dulu terkenal itu ya, tentang apa sih? Perjanjian gitu, tunangan gitu. Oh my god. Bukan. Manajemen. Iya. Gitu ya. Jadinya zaman pada si kuliah itu ada satu yang udah diangkat dalam series novel beneran, tapi itu ternyata ada di Wattpad gitu. Nah itu spill dari teman gitu ya. Kita bisa manfaatkan sosial media atau orang kayak Tan Akbar. Oke. Yang hobi gitu kan ya, ngomong, berekspresi. Dia mungkin, hai guys, gua baca buku ini gitu ya. Ya, lu mau tahu? Karena gitu. Itu kelakuan dia memang kalau dalam setiap pembelajaran. Nah, gitu ya. Lu bukan teman-teman kelasnya semua, jadinya lu kalau nanti kelas 12, kelas 11 nanti sekelas sama dia, lu baca-baca istighfar aja gitu ya. Kalau pada sih sepi loh. Nah, itu ya ini sih. Makanya dia bilang tadi ngeracunin tadi lewat sosial media. Oke, ini akan membuat teman-teman kita jadi kepo juga lah ya. Sama lah kayak film itu. Kita nonton film itu kan biasanya spill-spillan dari orang ya. Lihat dulu dong ratingnya ya nggak? Lihat dulu dong apa? Sinopsisnya. Iya. Atau sebagian scene-nya. Bagian scene-nya gitu ya, buat orang kepo gitu kan, itu bagian dari ada trailernya gitu ya, buat kepo deh sama film ini gitu ya. Terus tanya temen ratingnya berapa dong gitu ya. Jadinya kita jadi buat kita semangat untuk ikut juga gitu kan, penasaran dalam itu definisi meracuni gitu ya. Lewat sosial media. Ada lagi? Boleh? Ada lagi? Nanti kan tadi kita udah bilang tentang sosial media ya, tentang hasil literasi. Kita pernah pembelajaran diferensiasi. Kalau lagi pelajaran Padamsi itu sering banget ngasih tawaran ke anak-anak, kalian maunya kayak mana ngerjain tugasnya ya? Pak, ada yang mau lihat video aja gitu ya, ada yang mau lihat tulisan aja, ada yang mau ngapal gitu ya, maju ke depan. Boleh nggak sih Pak bawa kertas dikit, contekan dikit gitu ya, dan lain sebagainya macamnya. Itu bagian dari diferensiasi. Nah ini itu juga nanti dengan produk hasil literasi kita. Tadi siapa yang ngomong sinopsis ya? Saya gitu ya. Saya sinopsis gitu ya. Dia bisa tertarik dengan buku lewat sinopsisnya gitu ya. Jadi ya kita bisa spill dengan sinopsisnya. Ada yang mungkin jago dalam resensi buku gitu ya. Sehingga ada kekurangan kelemahannya dari situ orang lain bisa tertarik gitu ya. Ada juga yang tadi kayak Tan Akbar bisa pakai lagu video gitu kan, menarik banget gitu sebagai macamnya, atau lewat quotes-quotes yang penting dari buku tersebut. Itu nanti hasil dari tujuan dari karya kita terkait dengan diferensiasi gitu ya. Ada lagi? Apa cukup? Kita lanjutkan? Lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada ide-ide yang lain, boleh dong disampaikan jangan ragu. Sekarang kita ambil pelajaran dari proses literasi yang sudah berjalan. Pertama, yang berjalan di lingkungan taman siswa, khususnya SMA Taman Suteluk itu, apa yang menurut anak-anak itu udah baik sehingga menarik minat anak-anak. Aset ada deh, boleh. Baik di lingkungan anak-anak ataupun yang anak-anak punya secara pribadi juga menarik. Itu kayak perpus nggak sih Pak? Perpus. Udah itu banyak yang nggak tahu, misalnya kan kayak Daviri dia suka One Piece kan, banyak yang nggak tahu kalau di perpus itu ada komik One Piece itu. Karena mereka nggak tahu. Itu termasuk fasilitas yang baik juga. Fasilitas yang baik. Oke, yang menarik selama ini kalau kita bisa manfaatkan perpustakaan ya, ya, termasuk Delphi ya, gitu ya. Suka One Piece ternyata
taman siswa juga punya, gitu ya. Iya. Berarti kan itu kan taman siswa sudah memperhatikan minat bakatnya aja. Tinggal kitanya aja nih, bakat kita harusnya kita cari. Yang jangan kita apa ya, kita potong dulu, nggak mungkin ini terus lapangan doang. Jadi sih ada yang sebagai macamnya itu kita pertama yang sudah terjadi adalah kita kalau kita memanfaatkan perpustakaan dengan baik, maka itu akan menjadi kekuatan yang baik juga untuk meningkatkan minat literasi yang sudah berjalan. Ada lagi? Baik itu yang sudah jalan, terus apa yang anak-anak sukai selama ini boleh tentang literasi sehingga anak-anak itu jadi semangat literasi. Kalau tadi kan Suci kan yang disukai dia bacanya Wattpad. Terus ada lagi? Hanifah juga ya? Keluarga. Oh, keluarga. Ya, pasti sepi-sepi lah. Lu udah baca ini belum sih? Lu udah baca ini belum sih? Ya. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Apa? Kalau misalnya kayak untuk saya pribadi ya Pak, apa ya yang membuat saya sendiri semangat untuk literasi itu lingkungannya juga mendukung. Kayak ternyata teman sekolah itu nggak cuma saya doang, kayak ada Lintang, Yopi itu suka baca novel. Jadi kita bisa saling tukar novel gitu Pak. Kayak saya minjem novel Lintang minjem novel saya. Jadi yang lainnya kayak buku apa tuh gitu. Balik lagi ke rekomendasi tadi. Rekomendasi tadi ya. Selain rekomendasi ya ternyata kita butuh lingkungan yang kondusif ya. Iya. Maka tadi kita harus menciptakan lingkungan SMA taman siswa yang meningkat literasinya, yang suka bacanya, gitu ya. Sehingga kita jadi ada giroh, ada semangatnya, ya nggak? Misalnya kayak contoh tadi di dalam kelas Ayu, Lintang, gitu, Delvia punya novel, gitu ya. Termasuk Padamsi juga sering sih minjem novelnya Ayu, gitu ya. Ayu juga minjem novelnya Padamsi, gitu. Sama-sama penggemar Teleria juga, gitu ya. Ya, jadinya dengan kayak gitu. Maka Padamsi juga kalau udah baca, mungkin anak-anak sering lihat statusnya Padamsi ya. Kalau udah baca, Padamsi spill ya. Itu biar orang lain tuh semangat loh mau baca. Karena Padamsi juga punya teman satu namanya Dedi Pranata. Dia itu punya satu kebiasaan kalau udah namatin suatu buku, dia tulis di blognya, Sehingga wow, dia ini selesai di buku 1 bulan ini 1. Masa saya enggak sih? Gitu. Ya lagi-lagi kita ngeracunin lewat sosial media. Sosial media itu kalau kita ambil positifnya jadi positif. Kalau kita ambil negatifnya jadi negatif. Kita hilangkan yang warna negatif, kita ambil yang positif. Lingkungan, kita akan bentuk lingkungan itu ya, lewat pojok baca mungkin, lewat hasil literasi yang kita spill. Kalau misalnya kita jadi garda terdepan, terus kita gerakkan teman-teman kita, nanti Padamsi juga akan gerakan teman-teman kita itu melalui guru-guru yang ada di lingkungan SMA teman-teman itu dalam komunitas belajar guru itu akan membuat anak-anak itu setidaknya dia punya hasil literasi selama 1 pekan. Hasil literasi itu gak perlu 1 buku ya, kan ada program yang 1 minggu 1 buku ya, atau 1 bulan 1 buku. Itu nanti deh kita bisa tingkatkan. Sekarang yang penting dia mau baca, dan dia setelah dia baca ada hasil. Lama-kelamaan ya kita tuh niatnya kalau baca Wattpad atau baca novel baca bentar lah. Iya. Ya, karena kepo terus aja lupa, ya nggak? Iya. Kan? Karena kepo. Nah itu kepo itulah yang buat kita nanti itu akan kita tingkatkan sehingga dia jadi mau lama-lama membaca. Ada lagi? Boleh nak menggali informasi yang mungkin anak-anak dulu pada pancing nih. Dulu kan di SMP. SMP pasti ada dong program literasi. Ada. Nah, itu yang membuat kalian menarik apa? Kalau mungkin ada yang menarik. Kalau di SMP saya ya Pak, dulu itu dia ada apa ya? Ada buku poin juga. Jadi tiap satu halaman atau 1 lembar itu dia ada poinnya. Jadi bisa ditukar gitu kan, poin itu tuh bisa untuk apa sih, nilai-nilai kita buat nanti nilai tambah nilai gitu loh Pak poinnya. Buku poinnya gimana nih contohnya nih? Contoh Misal di 1 lembar itu dia ada tulisan tanggal berapa bacanya, terus judul bukunya apa, halamannya apa, terus ada kolom yang kayak apa yang kamu dapat selama kamu baca itu, berapa halaman tuh kamu dapat apa gitu loh. Nah nanti dari situ nanti tinggal ke guru BK paling atau enggak ke guru yang tiket ditukar poin. Iya, jadi dari situ kalau saya lihat sih banyak yang demen baca sih Pak karena mau tukar-tukar poin itu. Jadinya bisa lumayan untuk nilai juga maksudnya gitu loh Pak. Tukar poin, berarti yang kita baca, yang kita dapat ditukar dengan poin. Iya. Itu bagian dari salah satu rekomendasi sih Pak.
biar meningkatkan semangatnya. Iya. Tadi ya biar Karena teman-teman kan kita biasanya kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu biasanya ya ada yang bermulai dari terpaksa dulu, kayak tuker poin. Gue nggak mau gitu kan, dia mikir kayak gue nggak mau nih, tapi poinnya lumayan gitu. Jadi itu tuh secara nggak langsung bisa menarik dia untuk baca. Jadi karena dia udah dari awal keterpaksaan dia, jadi kan itu bisa ngedorong dia kayak jadi suka ngebaca gitu. Kayak misalnya dia udah dia karena pengen fokus ke poin itu, jadi dia kayak yang kepo kan sama satu buku. Kan bisa aja kalau misalkan buku itu udah ending, dia bakalan cari buku lagi. Iya. Jadi itu secara nggak langsung ngedorong dia untuk Baca suka baca lagi. meski. Oke, berarti buku tukar poin ini dalam tanda globalnya reward ya. Hadiah lah ya. Nggak hadiahnya itu nggak perlu materi, tapi bisa poin, bisa nilai gitu ya. Ini juga bisa dikembangkan lewat semua guru. Bayangin coba kalau semua guru lakukan itu, berarti mau nggak mau tiap hari dia baca. Kadang sih hari apa coba? Ada yang hari Senin ya, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Coba guru-guru lain ada yang hari Rabu. Ujungnya tiap hari baca. Ujungnya literasinya meningkat. Oke. Dan di SMP saya itu dulu sebenarnya ada beberapa guru juga sih, nggak semua guru, tapi ada beberapa guru yang nerapin kayak sebelum pelajaran saya mulai kalian harus baca buku dulu. Nah, ada guru yang kayak gitu juga tuh Pak. Berarti istiqomah lah ya. Iya. 5 menit atau konsisten ya. 5 menit sebelum baca buku gitu ya, sebelum bab baru gitu ya, dan sebagainya macamnya itu baca buku. Dan mungkin bisa buku tipis-tipis dulu gitu loh Pak. Jadi yang terpaksa tadi kata Lintang itu dia mulai dari yang tipis-tipis dulu gitu. Nanti makin lama makin tebel gitu kan terus gini. Siapa tahu yang dia baca buku skripsi orang. Iya. Ya. Karena kan berawal dari hal yang disuka baca itu. Iya. Baru meningkat dengan hal-hal yang sulit. Ya kalau kita langsung baca yang sulit, ya sulit dong untuk mencerna, ujung-ujungnya males gitu ya, karena kita nggak ya. Boleh? Tapi kadang ya Pak, secara nggak langsung kalau misalkan kita misalnya nih kita baca buku ya, berawalnya dari yang kayak bahasanya isi reading dulu lah, kayak itu tuh bahasanya masih mudah dipahami gitu kan. Nanti kalau misalkan kita udah sering baca buku nih, saya di contohnya ya, saya awal baca tuh dari HP dulu. Kalau kalian tahu Alternative Universe. Jadi kan saya awalnya jujur saya nggak suka baca novel karena dari handphone, jadi kayak di situ saya tertarik untuk lanjut beli novelnya gitu, karena kan dari cerita di handphone dikembangin ke novel. Nah biasanya kan itu saya kan sudah punya beberapa buku nih. Ada buku yang bahasanya udah dipahamin, ada yang berat. Nah, dari buku yang berat itu secara nggak langsung itu tuh nambah pengetahuan juga untuk kita. Contoh kayak saya kemarin dapat buku dari Ayu. Itu judulnya Laut Bercerita. Di situ menurut saya bahasanya berat. Ada yang berat. Pokoknya Pak? Itu saya sambil searching juga. Jadi secara nggak langsung itu nambah pengetahuan saya juga. Nambah kosakata ya. Iya, apa sih ini? Oh, ternyata ada ya kata-kata kayak gini. Jadi kan itu secara nggak langsung nambah pengetahuan saya juga. Ya baik, berarti dari hal yang ringan tadi ya. Maka tadi diawali dengan survei tadinya biar kita bisa tahu kebutuhan teman kita itu sukanya di bagian mana, kita bisa kembangkan dengan baik. Ada lagi Carla? Tadi bisik-bisik dengan sifat. Boleh dong ngomong, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kayak kita tuh buku yang itu tuh jangan tentang pelajaran aja, pakai misalkan kayak Islami gitu. Terus jadi orang tuh ngebacanya itu bukan tentang pelajaran aja. Oke, berarti kita bisa kembangkan lewat minat bakatnya, bukunya ya. Bukunya bebas, bukunya mungkin buku-buku tentang Islam yang ringan-ringan ya, atau novel-novel Islami gitu ya. Yang mungkin kalau karya-karyanya Habibur Rahman El-Zarrazi itu kan rata-rata ke Islam gitu ya, gitu kan ya. Kayak Bumi Cinta, terus Dalam Hero Cinta itu kan kemasannya Islam. Termasuk dengan novelnya Rindunya Tereli juga kan Islam-Islami ya. Ya gitu kan, karena perjalanan haji itu. Ya, nah jadinya itu bagian dari minat bakatnya juga. Ada lagi yang menarik? Kalau dari saya lagi yang tadi bilang kan kita harus ringan-ringan dulu kan. Jadi mungkin kalau misalkan ringan-ringan itu, kalau saya dulu balik lagi ke SMP saya dulu tuh pakai buku anak-anak gitu loh Pak, cerita anak-anak.
Jadi mereka tuh jadi apa ya, baca buku anak-anak tuh awalnya cuma buat poin, beneran buat poin. Jadi karena anak-anak itu kayaknya enak-enak amat nih buku anak-anak gitu kan. Jadi makin dewasa mungkin bukunya ya. Udah uber bukunya. Ya. Jadinya sama lah ya, di perpustakaan kita juga kan ada buku anak ya. Karena perpustakaan kita kan ada dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan, semua ada gitu. Itu juga mungkin kita bisa manfaatkan. Mungkin poin ini akan menjadi reward yang bagus ya untuk apa ya bahasanya, kalau dalam agak mata pelajaran pada itu kartu ibadah ya. Ya, biar semangat sholat zuhurnya ya. Biar semangat yang lainnya. Kalau buku Ramadan kayak gini, buku Ramadan lah ya gitu ya. Itu buku poin dalam literasi. Ada gengsi-gengsian juga ya Pak. Iya. Poin gua udah gede nih, poin lo berapa gitu. Ya udah sih besok gua baca lagi gitu. Pamer lah ya. Emang too much ya. Subul gitu kan. Ya, emang kalau dibiarkan itu memang kadang-kadang suka lepas ya saya. Iya, takut makanya. Jangan lama-lama. Hampir banget ya. Subul. Ada lagi? Dari pelajaran-pelajaran yang anak-anak mungkin selama SD, SMP gitu ya. Kalau SD kita sering banget bazar buku ya. Iya. Bazar buku murah yang 10.000, 5.000 gitu ya. Yang dibawa daftar boleh beli gitu ya. Dan di sini juga sering kok. Ya, di sini juga sering kok. Tapi itu memang sasarannya anak SD gitu ya, karena bukunya buku ringan-ringan gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, nanti berarti kita eksekusi terdekat, karena kita tuh nggak hanya ternyata nggak hanya kebuat pertanyaan, nggak hanya ambil pelajaran gitu ya. Kita sudah sampai ke titik gali mimpi gitu, harapan kita nanti biar lingkungannya kondusif gitu ya, lingkungannya juga support untuk biar kita bisa saling suka baca gitu ya, bisa tukar-tukar buku gitu ya. Terus tadi juga sudah ada yang menjabarkan rencana pakai poin Pak gitu ya, terus pakai literasi digital Pak gitu kan, pakai pojok baca Pak gitu ya. Bahkan Siska sudah mengawali nih, gimana kalau kita survei aja dulu gitu ya. Itu bagian-bagian dari rencana-rencana yang akan kita eksekusi secara keseluruhan gitu ya. Anak-anak sekalian, anak-anak yang ada di sini akan menjadi tim literasi yang akan meningkatkan literasi anak-anak bahasa. Ya tadi itu ya, yang bakal ngeracunin anak-anak ya. Kalau bahasanya Akbar tadi yang akan ngeracunin teman-teman kita untuk istirahat itu nggak gabut jajan doang. Kan kalau kita jajan, kan biasanya kalau anak-anak jajan, habis itu makan duduk bareng ya. Kan makan sama duduk bareng itu bisa sambil baca ya. Nah, bisa sambil baca di buku, bisa sambil baca di handphone ya, atau bahkan kita punya kebiasaan sambil baca ada yang sambil scroll gitu. Ya, itu yang itu sambil makan ada yang sambil scroll gitu. Itu jadi bagian dari literasi juga ya. Cuman memang harus diawali dengan hal-hal yang disukai dan yang pendek-pendek ya. Karena kalau yang pendek aja dia tidak bisa ngambil informasinya, bagaimana yang panjang ya. Ada lagi anak-anak sekalian yang perlu kita eksekusi? Seolah nanti ini akan padu-padankan dengan diskusi kepala sekolah. Nanti sesuai dengan instruksi kepala sekolah itu akan dimulai dengan dari guru-gurunya. Jadinya guru-gurunya akan serentak untuk menyuarakan literasi ini. Sehingga sudah hanya misalnya nggak hanya kita doang yang punya literasi ini gitu ya. Meskipun kita akan menjadi, kalau bahasa Pak Damsi dalam dakwah, akan menjadi tauladannya ya, akan jadi contoh, akan menjadi pemancing ya, akan jadi tukang racun gitu ya, biar kita menjadi orang-orang yang ya tahulah kayak kalian gitu misalnya gabut gara-gara nggak pramuka terus sehingga harus pulangnya telat, ujungnya ke perpustakaan ya. Ya itu kan bagian dari ujung-ujungnya karena hal-hal tertentu kita jadi mau nggak mau membaca, jadi suka gitu ya, karena memang membaca ini adalah jembatan ilmu yang luar biasa. Kalau Pak Damsi selalu katakan gini, beda. Dulu pernah Pak Damsi katakan dalam kelas ya, beda banget antara orang yang suka baca dengan orang yang tidak suka baca. Beda banget, karena salah satunya dari tadi tujuan pembelajaran. Pak Damsi sekarang lagi belajar dalam guru penggerak. Dan ini bagian dari motivasi Pak Damsi dalam mengikuti guru penggerak untuk memberikan perubahan di SMA kami betul-betul. Dan Pak Damsi ngerasa banget manfaat Pak Damsi sering baca, meskipun bacanya novel, baca buku mata pelajaran. Terus sebagai guru itu Pak Damsi selalu bilang ya, guru itu menangnya satu malam. Anak-anak main handphone, guru baca materi. Dan guru menjelasin, dia pakar, kalian bingung, ya nggak? Gitu. Kalau guru gak baca,
Dia mau jelasin apa karena murid dengan nggak bisa kan ya, tersesat yang ada anak muridnya gitu ya. Gitu ya. Jadinya itu bagian dari pentingnya literasi gitu ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Ada yang mau diskusikan lagi? Pak, oke. Tapi biasanya dari kita baca itu selain mancing kita untuk baca buku lebih banyak, itu juga mancing kita jadi seperti penulis tersebut gitu. Kayak mancing kita pengen nulis juga, pengen buat cerita, pengen ngembangin ide yang kita punya. Karya sendiri. Ada yang sudah nulis di Wattpad? Saya. Oh my god. Oh my god. Itu sih? Judulnya apa? Aku baru bikin itu fantasi. Fantasi. Udah berapa tor atau udah berapa bab? Baru 2 bab. Oke, semangat sih sekali. Suci? Belum. Tapi sudah ada bayangan lah ya. Benar kata Lintang tadi ya. Kalau kita baca, kita pengen deh bagian dari nulis. Padahal itu cuma cerita bayangan dia gitu ya. Atau ketakutan yang dia buat gitu ya. Sehingga itu bisa. Banyak banget Pak, kayak kalau dari saya kan baca tahu nih di Twitter itu banyak banget kayak dari dia tuh bermula dari dia juga pembaca gitu. Jadi dia jadi sekarang jadi orang yang buat cerita. Oke deh. Bisa deh mungkin salah satu program literasi kita nanti ketika sudah meningkat dari bacaan literasi kita mungkin kita bisa buat kompilasi buku. Ya, kalau pada situ ada kompilasi buku-buku agama, moderasi beragama namanya. Jadi penulisnya bukan satu dalam satu buku itu. Tapi penulisnya 20 orang, 30 orang ya yang disambung-sambungkan bukunya sehingga jadi buku gitu ya. Mungkin kalau kita tulis buku, satu buku kan lama ya. Kalau nulisnya satu bab kan jadi tidak banyak dan kita bisa jadikan satu buku. Itu mungkin program yang kita bisa jadikan program untuk kedepannya dan menjadikan rencana kita ke depannya untuk meningkatkan literasi. Karena bangga ya kalau punya buku. Padahal sih cuma punya buku moderasi beragama itu, tapi secara nasional skalanya ada juga yang skala Lampung. Padahal sih senang aja gitu. Ada nama Padam sih di cover buku. Gitu ya. Prestasi. Iya. Kalau bahasanya para sejarawan ada para penulis gitu ya. Kalau kamu mau umur panjang, meskipun kamu sudah mati, maka menulis ya, maka berkarya karena karya-karya itu deh yang membuat kita akan hidup selamanya. Gitu ya. Apa? Sangat akan diingat selalu. Kayaknya nggak mungkin kita baca buku tapi kita nggak tahu siapa orang. Ya. Kayak pada ini, tahu Habibur Rahman, meskipun orangnya ya abstrak gitu ya. Tereli pertama kali itu gambarnya cewek. Ya nggak sih? Ternyata toh. Iya kan? Sama kan? Iya gitu kan. Tahunya, nah tuh kan dia malah cowok. Enggak, tapi kan kalau bentukan Tereli itu kan ada gondrong ya? Yes. Tapi bentukan saya dia nggak gondrong. Awalnya saya mikir, saya kira dia tuh orangnya kayak rapi dulu kayak. Ternyata ada gondrong. Kalau saya pandang dari namanya sih ya, saya tuh cewek gitu. Nah itu saya juga gitu dari bajunya ya. Terus kayak Aquadi itu gambaran saya itu rapi gitu ya. Terus ya nggak gondrong, ternyata dia beliau gondrong gitu ya. Banyak memang penulis kita ini yang namanya seni ya. Ya orang seni itu kan bebas berekspresi. Tapi biasanya kita menggambar orang tuh dari hasil karya dia juga sih Pak. Ya. Soalnya ada tuh anime ya, namanya tuh Junji Ito gitu, apa itu Junji ya? Itu tuh isinya tuh entah ya Pak, kayak tiba-tiba manusia bisa berlapis-lapis, manusia bisa keluar siput dari mulutnya, kan serem ya Pak. Tapi orangnya gembira sangat gitu loh. Aku campur Malaysia ya? Iya. Filipin. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kita akan atur eksekusinya. Insya Allah karena setelah ini kita akan sosialisasikan sedikit demi sedikit programnya sehingga bisa terlaksana dengan baik sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sampai pada akhirnya literasi kita ini hidup. Karena apa nak? Sebenarnya kegelisahan ini pada disampaikan dia gitu. Kegelisahan ini bermulai dari anak-anak yang tidak suka baca. Anak-anak yang kalau dia nggak suka baca, dia susah memahami mata pelajarannya. Terus anak-anak yang juga, kan kalian nanti kelas 11 ANBK ya? Nah ANBK itu butuh literasi. Literasi kan ada dua ya, literasi numerasi sama literasi bacaan, bahasa Indonesia ya. Nah itu ada juga literasi bahasa Inggris kalau mau masuk ke dalam perguruan tinggi, kalau dalam TBK ada literasi bahasa Inggris juga. Itu bagian dari literasi yang perlu kita asah. Karena lapor pendidikan kita pernah turun di literasi sampai ke warna kuning, bukan warna hijau. Kalau warna kuning itu kan hati-hati ya karena udah kurang baik gitu ya. Sehingga ini literasi kita ini perlu kita hidupkan dan anak-anak
sebagai garda terdepan perwakilan kelas. Padam yakin bisa mewakili kelasnya dalam kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih atas kehadiran anak sekalian untuk hari ini, sangat luar biasa diskusinya. Kita akan melaksanakan sesi-sesi diskusi dalam kegiatan-kegiatan kita. Nanti kita akan diskusi melalui grup khusus untuk literasi, sehingga nanti nggak hanya lewat langsung gitu ya, bisa lewat grup, atau nggak hanya lewat harus padam sih. Boleh deh kalian yang diskusi gimana literasi kita gitu ya. Jadinya kita bisa hidupkan bagian dari kepemilikan anak-anak sekalian tentang program literasi. Karena kalau anak-anak yang buat program, biasanya teman-teman lebih cenderung lebih suka ikut ya daripada guru yang buat program. Sama kalau kita di OSIS, ya buat program sukanya program ini gitu ya. Ya jadinya lebih asik, lebih relate aja dengan anak muda gitu ya. Karena kalau bapak-bapak yang bikin atau ibu-ibu yang bikin, jadul banget sih. Ya, gitu ya. Itu yang membutuhkan daya pikirnya anak-anak muda seperti kalian, karena pada diri selalu percaya potensi kalian kalau dimanfaatkan akan menjadi potensi yang baik. Mungkin itu kita tutup dengan alhamdulillah. Sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah di kamera. Dadah. See you. Jadi kali ini aku bakal review satu buku yang udah aku baca dan menurut aku sih ini bukunya cukup bagus. Yang itu adalah Laut Bercerita. Jadi Laut Bercerita ini tuh adalah novel historical fiction. Buku ini tuh dia menceritakan tentang para aktivis mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 yang dimana itu tuh demokrasi belum sebebas sekarang gitu. Jadi buku ini tuh dia ada dua sudut pandang. Yang pertama itu dari si biru laut, dari pemeran dari tokoh utamanya dia ini. Tokoh utamanya ini biru laut, dan ada dari si adiknya yaitu Asmara Jati. Buat yang ingin membaca novel ini ada trigger warning sedikit karena aku juga pada saat bacanya pun aku agak gimana ya. Karena di sini tuh karena kan ceritanya tentang aktivis mahasiswa pada tahun 1998 di mana demokrasi itu dia belum sebebas sekarang gitu. Jadi ada banyak adegan-adegan penculikan dan penyiksaan yang cukup ya gitu. Cuman itu menurut aku yang membuat novel ini itu semakin menarik gitu loh. Di novel ini tuh alurnya maju mundur. Jadi kadang dia bisa di 1998 atau enggak di tahun-tahun yang lainnya. Dan menariknya dari buku ini tuh adalah ketika dia sudah ditenggelamkan, itu tuh baru dah dia mulai bercerita bagaimana dia bisa ada di bawah laut, bagaimana dia bisa tenggelam dan lain sebagainya. Di buku ini pun dia itu saat aku baca sih ya, ada banyak emosi-emosi gitu yang bisa dikeluarkan, kayak misalkan emosi kesel, sedih, takut, marah, itu juga semua kerasa benar-benar. Dan di novel ini tuh dia bukan cuman menceritakan tentang aktivis-aktivis yang diculik, yang disiksa, tapi juga ada kisah-kisah kayak kekeluargaan, persahabatan, percintaan yang disitu benar-benar dikemas cukup rapih dan hangat ya dalam novel ini. Dan sebelumnya kan aku bilang kalau misalkan di sini tuh ada dua sudut pandang ya, yang dimana si Laut Bercerita yang menceritakan tentang bagaimana sih mereka itu diculik, disiksa dan lain sebagainya, dan ada dari si Asmara Jatinya. Dia di sudut pandang Asmara Jati ini dia tuh menceritakan tentang bagaimana usaha si Asmara ini untuk menemukan kembali abangnya gitu. Dia jadi mencari abangnya. Dan buat kalian yang penasaran sama novel ini, aku benar-benar rekomendasi banget karena novel ini cukup walau dengan topiknya yang cukup berat, cuman masih bisa kita pahami gitu loh. Dan kita juga bisa ambil lumayan banyak pelajaran kalau dari aku. Monyet, kancil sama ya yang lain-lain ya. Jadi di buku ini tuh yang saya dapat dari buku ini Nilo Sikudanil ini warna ungu. Nilo Sikudanil yang selalu menjadi garda terdepan teman-teman hewan lain ketika ada kejahatan. Nilo juga senang sekali menasehati teman-teman dia yang ingin berbuat jahat. Jadi perilaku Nilo tersebut termasuk dalam akhlak anak muda karena dia menyelamatkan teman-temannya dari bahaya dan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jahat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Suryanadi dari kelas XE2 dari SMA Taman Siswa Teluk Betung. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan kembali tentang kisah Bintang di Langit Baitur Rahman. Jadi, buku ini bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Tiwi dan seorang pemulung muda bernama Aji. Awal mula kisah pertemuan mereka berdua diawali dari ketidaksengajaan mereka berdua saat memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku yang diterbitkan oleh Khalil Gibran. Nah, buku ini memiliki alur yang maju untuk beberapa tahun. Pada suatu hari, si Aji berkelahi dengan temannya karena ketidaksalahpahaman, yaitu saling ejek-mengejek. Hal ini mencerminkan akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Dan pada saat sudah babak belur, selesai berkelahi, datanglah si Tiwi melihat si Aji yang sedang babak belur. Terlihatlah belas kasihan dari Tiwi yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap sesama. Hal ini mencerminkan akhlak mahmuda. Lalu diajaklah si Aji untuk berobat ke klinik terdekat. Saat sudah selesai pengobatan, Aji marah terhadap Tiwi. Karena apa? Karena pada saat beberapa bulan yang lalu, si Tiwi meninggalkan Aji tanpa sebab. Nah, plot dari si Tiwi ini, kita kembali ke masa lalu. Saat bertemu si Aji pertama kali, si Tiwi merasakan belas kasihan yang teramat dalam karena saat berkenalan, Tiwi mengetahui bahwa ayah dari Aji meninggal tanpa sebab, dibunuh di kebun Pak Haji. Hal ini sekali lagi menimbulkan belas kasihan dari seorang Tiwi dan memicu rasa peduli antar sesama kembali terhadap Aji. Hal ini juga mencerminkan dari sikap akhlak mahmuda. Nah, banyak banget cerita teladan di buku ini. Bagi kalian yang pengen baca buku ini, bisa banget loh baca di perpustakaan SMA Taman Siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakila dari SMA Taman Siswa Teluk Betung. Saya di sini untuk mereview Zikir Cahaya Kehidupan. Saya mengambil buku ini dikarenakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pelajaran agama yang telah diajarkan di SMA Taman Siswa Teluk Betung. Kenapa buku ini saya pilih? Saya menemukan dari buku ini adalah bahwasanya berzikir dapat melembutkan hati. Hal tersebut dapat terjadi karena jika hati semakin bertambah lalai dari mengingat Allah, maka ia akan benar bertambah kasar dan keras. Jika orang tersebut mengingat Allah, maka hatinya yang keras dan kasar akan meleleh sebagaimana besi meleleh dalam api. Tidak ada cara yang dapat melelehkan hati yang keras kecuali dengan zikir kepada Allah. Jadi, kesimpulan dari buku ini adalah mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir agar hati menjadi lembut dan tenang. Dan juga untuk menjadikan kita akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Bagi kawan-kawan yang ingin membaca buku ini, bisa langsung ke perpustakaan SMA Taman Siswa Teluk Betung. Terima kasih. Saya kenapa Mbak Putra, saya baca buku Bawang Putih dan Bawang Merah. Ya. Aku putih waktu lihat baju aku putih. Bawang putih dan bawang merah. Jadi cerita bawang putih dan bawang merah ini adalah seorang anak piatu yang tadinya masih punya bapak, terus bapaknya nikah lagi, yatim.
dan bapak yang Iya, jadi niat yang tidak niat berdua kan malah dia tidak ujungnya dapat si bawang putih kan. Nah, jadi si salah si bawang putih, bawang merah sama ibunya. Nah, tapi ternyata bawang merah dan ibunya memiliki niat terselubung, guys. Mereka ingin menguasai harta ayahnya. Jadi mereka memperbudak siapa? Bawang putih. Parah gak sih? Parah banget gak sih? Nah, jadi maka dari situ kita belajar nih teman-teman, kalau si akhlak bawang merah dari ibunya ini adalah akhlak tercela, yaitu akhlak mas. Terima kasih.